Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Rahma Aulia, kelas 12 IPA 2 dari SMA Negeri 1 Cibeber. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang uji Ingenhous. Apa sih uji Ingenhous itu? Selanjutnya akan kita bahas. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin ke kalian buat jangan lupa like, comment, and subscribe. Teman-teman, proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat atau amilum dan oksigen. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas dan membuktikan bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan karbohidrat melalui uji Sak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dan membuktikan bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen dengan menggunakan percobaan uji Ingenhous. Uji Ingenhous pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli biologi kelahiran Belanda yang bernama Jan Ingenhous. Nah, karena itu percobaan ini dinamakan dengan uji Ingenhous. Tujuan dari uji Ingenhous ini adalah satu, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Dan yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pada fotosintesis. Supaya lebih jelas, yuk kita langsung lihat bagaimana cara kerja dan proses dari uji Ingenhous ini. Metode penelitian. Untuk yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 2 buah botol, tanaman air hidrilla, nah seperti ini ya teman-teman, dan terakhir air. Yang kedua, cara kerja. Nah, untuk cara kerjanya, pertama-tama kita buka kedua buah botol yang ditutup. Kemudian masukkan tanaman air hidrilla ke dalam kedua botol tersebut. Nah, setelah dimasukkan ke dalam 2 buah botol ini, kemudian kita tambahkan air. Teman-teman, menambahkan air ke dalam botol yang berisi tanaman air hidrilla harus hati-hati agar tidak ada gelembung. Hal ini agar mempermudah proses penelitian. Selanjutnya, tambahkan juga air ke dalam botol yang kedua. Hati-hati juga ya, semuanya harus hati-hati. Isi sampai penuh seperti ini ya. Selanjutnya kita tutup kedua botol dengan rapat agar tidak ada udara yang keluar masuk, karena di sini kita akan membuktikan adanya gelembung atau oksigen. Lalu simpan botol masing-masing di tempat gelap dan terang. Botol yang pertama kita tempatkan di ruangan tanpa cahaya matahari seperti ini. Botol yang kedua kita tempatkan di bawah sinar matahari langsung seperti ini. Kemudian kita amati perubahan yang terjadi pada keduanya setiap menit selama 6 menit. Sekarang kita amati setiap gelembung yang terlihat naik seperti itu. Tabel hasil pengamatan. Dari data ini dapat dilihat bahwa tanaman hidrilla ditambah cahaya matahari dan air, jumlah gelembung pada setiap menitnya akan bertambah karena terjadi proses fotosintesis. Sedangkan pada tanaman hidrilla, air dan tanpa cahaya matahari tidak terjadi reaksi apapun. Hal ini dikarenakan tidak terjadi proses fotosintesis pada tanaman hidrilla yang tanpa mendapat cahaya matahari. Pada data hasil pengamatan berikut ini juga dapat dilihat bahwa banyaknya gelembung pada tanaman hidrilla di bawah pencahayaan matahari langsung
itu membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Dan perbedaan jumlah gelembung pada kedua tanaman hidrilla yang disimpan di tempat terang dan di tempat gelap ini membuktikan bahwa proses fotosintesis dipengaruhi oleh faktor cahaya, atau bisa juga dikatakan prosesnya lambat. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah: 1. Fotosintesis menghasilkan oksigen yang ditandai dengan adanya gelembung pada tanaman hidrilla. 2. Intensitas cahaya dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Hal ini dibuktikan dengan perlakuan pada tanaman di tempat terang memiliki lebih banyak gelembung daripada di tempat gelap. Nah, itu tadi pembahasan mengenai uji Ingenhousz. Gimana? Sekarang udah paham? Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Oke? Sekian dulu ya video dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.